Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Dani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Dakwah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang faktor kesulitan belajar pada anak. Faktor kesulitan belajar pada anak terdapat dua macam, yaitu faktor dari eksternal dan internal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dari diri siswa itu sendiri, yaitu siswa itu yang merasa malas atau siswa tersebut lebih fokus pada temannya sehingga dia tidak fokus dalam belajar. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari lingkungan, yaitu yang berasal dari luar, misalnya lingkungan dari pergaulan anak itu sendiri atau lingkungan tempat anak itu tinggal. Dan adapun faktor dari internal antaranya yang pertama yaitu bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual pada anak tersebut. Yang kedua bersifat afektif, yaitu labilnya emosi pada anak tersebut. Dan yang ketiga bersifat psikomotor, yaitu ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat indera penglihatan dan pendengaran pada anak tersebut sehingga anak tersebut kesulitan untuk untuk mendengar atau melihat penjelasan dari guru itu tersebut. Dan adapun faktor eksternal dari anak tersebut misalnya ada 3 macam, yaitu dari lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan antara keluarga, antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Dan yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat yang kumuh dan teman sepermainan yang nakal sehingga anak tersebut mengikuti pergaulan. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah, contohnya kondisi lingkungan sekolah yang dekat pasar sehingga tidak fokus dengan pelajaran, dan serta kondisi guru dan alat-alat yang berkualitas rendah. Adapun faktor-faktor eksternal yang saya pahami yaitu yang pertama faktor sosial, yaitu cara didik orang tua terhadap anak mereka di rumah. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian akan berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan perhatian, atau anak yang terlalu diberi perhatian sehingga mereka akan nampak apa perbedaannya. Misalnya orang tua tersebut lebih banyak bekerja ketimbang harus memperhatikan anaknya, sehingga anak tersebut merasa kurangnya perhatian sehingga kurang fokus juga atau kurang semangat untuk melakukan kegiatan belajarnya. Dan adapun 3 macam yang saya pahami tentang kesulitan belajar. Yang pertama disleksia, yakni kesulitan atau ketidakmampuan dalam membaca. Yang kedua disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika pada anak tersebut. Dan ada pun juga tambahannya yang saya pahami yaitu kesulitan belajarnya secara fisik jika anak tersebut mengalami cacat dan mengalami gangguan seperti tunarunggu atau tunawicara, mereka akan lebih susah untuk memahami atau melakukan kegiatan belajar, sehingga anak tersebut juga sulit untuk memahami pelajaran. Sekian dulu dari video saya. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.